Perkawinan adalah kejadian penting dalam kehidupan kita semua. Dalam perkawinan adat Banjar, banyak hal baik yang harus kita ketahui, khususnya anak-anak remaja zaman sekarang. Perihal itu tidak kalah menariknya dengan cara-cara perkawinan di daerah lain di Indonesia. Perkawinan adat Banjar perlu diketahui oleh masyarakat sekarang, sebab ini salah satu kekayaan yang dimiliki Kalimantan Selatan, dan tugas remaja zaman sekarang ini adalah melestarikan adat budaya yang menarik ini. Adapun prosesinya adalah sebagai berikut. 1. Basa suluh. Basa suluh artinya mencari keterangan siapa yang dikehendaki, yang disetujui oleh orang tua atau keluarga. Yang disuluhi adalah agamanya, keturunannya, kemampuan ekonomi keluarganya, kelangkarannya, dan yang tidak kalah penting adalah pekerjaannya. Bila sudah semuanya setuju, kemudian diteruskan dengan bapara atau badatang. Nah, sudah ada dua keluarga yang bertemuan. Keluarga laki-laki datang mau melamar kepada keluarga perempuan. Mari kita dengarkan pembicaraan dua keluarga ini. Kami ini ada kabar hendak manakan sampian Bang. Ibarat jupun tuh ada pas sudah nama nari, ibarat tambang tuh ada pas sudah nama pahi. Ibarat jupung belum ada tali, ibarat tambang belum ada juga nama pahi. Kalau belum kan? Amun darah kuku hingga bidahan, anaknya ganal kawatara bang, sudah taparukoi kehendak Tuhan. Kami berdatang lesan sinanang. Harus kau nyoba kayak lagi nih. Talu batang udah 5, sudah berbuah. Si pitung kali, pian datang kami tarima. Ranang wadaluh jadi batali. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dan pekernya yang semuanya. Karena kedua belah pihak sama-sama setuju, kemudian dipersiapkan barang-barang keperluan untuk mengantar pananali. Walaupun keluarga perempuan hanya meminta jujuran seadanya, Al-Quran dan seperangkat alat salat, tapi sebagai gambaran senangnya punya calon menantu, pihak laki-laki mempersiapkan secukupnya bekal keperluan calon mempelai perempuan, dan barang-barang yang dibawa ini sama dengan barang-barang zaman dahulu yang diantar pihak laki-laki. Iya, inilah rombongan mempelai. Kemudian acara dilakukan dengan ijab kabul pernikahan. Sebelum nikah, biasanya calon pengantin perempuan berwali dengan orang tuanya. Acara pernikahan biasanya dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan diteruskan dengan acara ijab kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Akan nikahkan engkau Hasan binti dengan seorang perempuan yang bernama Siti Zubaidah binti Haji Hasan yang katanya telah berwali kepadaku dengan mas kawin 100.000 rupiah dan seperangkat alat sembahyang dibayar tunai. Terima nikahnya Siti Zubaidah binti Haji Arfan dengan mas kawin 100.000 rupiah dan seperangkat alat sembahyang dibayar tunai. Ya, sah. Setelah selesai acara pernikahan dilanjutkan dengan acara patalian. Di depan mempelai ada tunas kelapa. Kelapa pada hakikatnya adalah dengan harapan mudah-mudahan pengantin nantinya jadi orang yang berguna, sebab kelapa dari batang, daun, sabut, lidi, tampurung, daging, dan banyunya semuanya bahkan berguna bagi manusia. Seperti kelapa yang bisa hidup selama ratusan tahun, diharapkan juga pengantin panjang jodoh sampai bacucu dan babuyut. Ini si karuaya, doon dari mbak, si kenauman, barang antara pian maka terkait bilang apa aja, kaki terima samunyaan. Selain tunas kelapa, ada juga pohon pisang yang sama bergunanya dari batang, tungkul buah, dan daun ini diharapkan pengantin memperoleh keturunan. Ada juga piduduk yang isinya bara selakatan
baras banjar, gula habang, nyiur, pisang, hintalu hayam. Gunanya supaya acara perkawinan lancar tanpa ada hambatan, dan barang-barang lainnya yang diantar sesuai kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan cincin. Simbolnya pengantin perempuan sudah terikat dan sudah ada yang memiliki, tidak boleh lagi ada yang mencoba ingin mendekatinya. Kemudian dilanjutkan penyerahan jujuran dari orang tua laki-laki kepada orang tua perempuan, dan dilanjutkan penyerahan barang pananali secara simbolis. Pencampuran bunga rampai sambil membaca sholawat maknanya adalah mencampur kebiasaan, kekeluargaan, tujuan kepentingan. Jadi bukan lagi milik sendiri tapi sudah berkeluarga. Kemudian ditutup dengan doa. Pihak keluarga laki-laki pulang, di rumah masing-masing pengantin menyiapkan diri termasuk orang tua memberi nasihat untuk mengarungi hidup berumah tangga. Calon pengantin perempuan biasanya tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Kemudian calon pengantin perempuan betimbung, bermandi-mandi batapung tawar, batamat Al-Quran, memakai payung kambang, dan akhirnya bakawinan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tibalah saatnya resepsi hari perkawinan, tetapi sebelum pihak pengantin laki-laki bisa menemui pihak pengantin perempuan, pihak laki-laki harus terlebih dahulu bisa melewati pagar. Dan untuk melewati pagar ada acara bakuntau terlebih dahulu. Bakuntau adalah seni bela diri yang dulu digunakan untuk melawan komplotan Belanda yang ingin menguasai daerah Kalimantan yang dulu terkenal dengan sebutan Kali Intan. Seni silat bakuntau ini pada prinsipnya mementingkan pertahanan diri, sehingga dulu orang-orang Belanda yang ingin menguasai Kalimantan merasa selalu gagal dan akhirnya berputus asa. Dari situlah kemudian seni bela diri bakuntau sudah berkembang dan menjadi warisan tradisi orang Banjar. Kemudian pengantin menuju pelaminan. Dilanjutkan bersujud dengan orang tua kedua belah pihak memohon doa restu. Pengantin duduk batatai di pelaminan. Kemudian dilanjutkan dengan basa suapan dan minuman yang hakikatnya adalah dalam rumah tangga suka duka dirasakan bersama dan rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kedua mempelai atau pengantin kemudian diusung atau yang biasa disebut mulang. Kedua mempelai atau pengantin kemudian diusung atau yang biasa disebut bak usung jinggung. Pengantin perempuan duduk dengan sopan di atas bahu, sedangkan pengantin laki-laki duduk babi rangkang di atas bahu yang mausung. Layaknya sebagai raja dan ratu sehari yang diigungkan. Karena tadi Raja Panggang melaksanakannya. Setelah itu ditampilkan tarian khas Banjar, tarian Rada Pahayu, yaitu tarian khusus untuk menerima para tamu. Sebagai ungkapan kebahagiaan kedua mempelai,
Malam harinya diadakan Karasmin yang menampilkan kesenian daerah Banjar yang akhir-akhir ini mulai jarang dipertontonkan karena masyarakat dewasa ini lebih sering disodori oleh tampilan yang lebih modern ketimbang kesenian tradisional. Seni musik panting sebagai hiburan pembuka mampu membawa penonton larut dalam suasana kedaerahan. Para pemain musik panting yang mengenakan pakaian Banjar seakan menonjolkan khasanah budaya Banjar itu sendiri. Kemudian tampilan Madihin yang dibawakan secara duet banyak melontarkan pesan-pesan moral yang dibalut dengan suasana kocak. Kesenian Madihin ini memang akhir-akhir ini lebih sering tampil dan tentu saja peran serta kita semua untuk turut melestarikan budaya ini termasuk kesenian Madihin. Turun kapal latar kita dingai nang menyusungi diberi senyuman suami dikuringi naik karuna langsung aja diringi bajulah mana sepatu kalawan kaos kaki naik karuna suami duduk di kursi ambilkan wadai segelas banyu kopi apabila adingai minum suami habisi ambilkan handuk kalawan gayung mandi suruh kabatang tangan pindah kamar mandi bila suami sudah selesai mandi mengautakan danang kita dingai sepiring nasi bila hendak bertambah suami diberi. Sebuah tarian Japin yang gemulai merupakan tarian muda-mudi bagi para tamu yang dibawakan dengan luwes oleh sejumlah penari di malam pengantin tersebut. Tarian Japin ini bisa mewarnai malam Karasmin ini. Selanjutnya dua orang pemuda bersair dengan ciri khas Banjar menampilkan pesan-pesan atau petuah-petuah bagi kedua mempelai. Selanjutnya acara Bakisah tidak kalah menariknya dengan membawakan cerita khas Banjar mendapat sambutan hangat dari penonton malam itu. Jadi babi, jadi mana nih? Soalnya begini kan negara pura-pura ada tahu padahal ini suaranya mana mbak? Di penghujung acara malam itu ditampilkan Mamanda yang merupakan sandiwara panggung dengan menggunakan bahasa Banjar yang tentu saja juga mengangkat cerita tentang kehidupan di kerajaan Banjar tempo dulu.